Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh saya tasih ngantuk nggih. Rada repet-repet nggih socane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bimuraatil amwali wal mamlukat wal auladil banina wal banat wa an nurabiyahum bil akhlaqi wal hasanat wa nub'idahum anil ma'asi wal munkarat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Jamaah salat Isya dan salat tarawih rahimakumullah, ibu-ibu, bapak-bapak, remaja-remaji dan anak-anak rahimakumullah. Tiada hentinya kita bersyukur kepada Allah seiring dengan teguk air yang masuk ke kerongkongan kita. Disedot nggih toyane. Seger. Seiring dengan nafas yang masuk ke paru-paru kita. Alhamdulillah ya Allah. Seiring dengan darah yang mengalir di sekujur tubuh kita. Ser. Ini semuanya adalah nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Coba nafas kita tutup, hidung kita sebelah. Abot ngewenteng Bu, Pak. Petot kalihipun. Megap. Ini bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala tunai cash langsung memberikan nikmat kepada kita. Sekalipun panjenengan rawuh di masjid ini dengan rekoso, harus meninggalkan apa yang kita inginkan dan memilih untuk rawuh di masjid kita Al-Muhaimin untuk beribadah kepada Allah. Maka tiada ungkapan, tiada kata, benten wonten ungkapan utawi kata-kata ingkang luwih sae kecuali lafal alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya teruntuk Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita bersyukur, Allah akan menambah nikmat yang akan diberikan. Niki semuanya sudah goyang lidah. Ini kata Rasulullah, farhatun. Jadi orang yang menunaikan puasa Ramadan itu kelak akan mendapatkan farhatani. Farhatun inda iftar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Beduk maghrib kita diperbolehkan untuk berbuka. Siang hari yang panas tadi, begitu seteguk air masuk ke kerongkongan kita, alhamdulillah nikmatnya.
Wau teh nopo kopi nopo susu Bu? Teh nggih, nek bapak-bapak susu nggih. Alhamdulillah. Niku seger sekali. Itu hanya nikmat di dalam tenggorokan kita, lewat kira-kira berapa menit nggih makanan lewat di tenggorokan kita? Ada yang 1 jam? Dimut niku nggih. Itu hanya sebentar, tapi nikmatnya ya Allah, es teh, es buah, kolak, langsung lebet wonten padaran kita. Ini nikmat yang Allah berikan, yang secara jasmani tunai, langsung kita rasakan dan langsung kita mendapatkan kekuatan. Coba kalau puasanya tadi sampai Isya ini, wah bet ya. Nek puasa teng Jepang niku dawa 18 jam. Alhamdulillah kita nggak nyampe, cuma 12 atau kurang dari itu. Nah, ini adalah farhatun. Farhatun yang kedua, kenikmatan yang kedua akan diberikan oleh shaimun, orang-orang yang berpuasa adalah inda liqa'a rabbi. Ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wong panjenengan rawuh teng masjid mawon sampun remen nggih. Dengar adzan kemudian semangat rawuh menghadiri jamuan salat berjamaah, hati kita sudah senang, hati kita sudah gembira. Itu hanya kita bertemu melalui sholat. Belum kita bermuwajahah, bertatap muka langsung ketemu, melihat dengan mata kepala sendiri. Allah itu tidak mungkin kita lihat di dunia ini dilihat dengan mata kepala seperti ini. Yang bisa kita lakukan adalah mengimani. Suatu ketika Nabi Musa alaihissalam pernah memohon kepada Allah untuk berkontak lens, untuk berjumpa, bertatap muka seperti ini. Namun apa yang terjadi? Peristiwa itu di Gunung Tursina. Justru permohonan yang dikabulkan oleh Allah adalah meletusnya Gunung Tursina. Karena tidak mungkin manusia itu langsung melihat Allah Subhanahu wa taala. Kita saja melihat yang gaib itu tidak bisa. Termasuk kita melihat flatus kita. Napa niku flatus? Bahasa Latin niku kentut. Siapa yang tahu lihat kentut kita? Betul kertas nggih. Tapi terasa. Itu barang yang gaib, yang tidak terlihat. Sehingga kita beriman kepada Allah itu dengan mengimani, merasakan bahwa Allah itu adalah hadir di tengah-tengah kita dan menyaksikan kita dan memberikan langsung anugerah pada kita. Itulah ihsan. Jadi kita beribadah kepada Allah ka'annahu taro. Seakan-akan Allah itu melihat kita. Nah, jamaah rahimakumullah, dalam surat Al-An'am ayat 160 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudlamun." Dalam ayat ini Allah memberikan penjelasan tentang anugerahnya yang agung terhadap orang mukmin yang berbuat baik. Man jaa'a bil hasanati, barang siapa yang berbuat kebaikan walaupun sedikit akan mendapatkan balasan 10 kali lipat.
Bahkan bisa lebih dari itu, sampai 700 kali lipat dari amalnya. Kalau hari ini panjenengan berinfak, bersedekah 10.000, akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat, 100 kali lipat, bahkan 700 kali lipat, dan hingga tak terhingga. Itulah matematikanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tadi Pak Ketua Takmir, Pak Nardi menyampaikan bahwa untuk buka puasa ada donatur yang terhimpun sampai 18 juta hingga 25 juta. Itu dikalikan bagi yang mentasarufkan itu. Itu kebaikan yang kita lakukan. Jadi kalau kita melihatnya dari sisi materialistis, dari sisi material, kita sebenarnya kaya raya. Orang Islam itu adalah kaya raya. Amalnya terus berlipat-lipat. Maka jamaah rahimakumullah, inilah yang menjadi energi, inilah yang menjadi semangat kita untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena apa yang kita lakukan itu semuanya akan kembali kepada kita. Nah, sebaliknya, man jaa bisayyiati fala yujza illa mithlaha. Barang siapa yang melakukan kejahatan, dia akan mendapatkan balasan setimpal dengan kejahatannya. Jamaah rahimakumullah, inilah anugerah yang Allah berikan kepada semua makhluk, kepada semua orang. Jadi kalau orang yang beriman ini sangat beruntung, karena kebaikan satu saja dilipat gandakan. Tapi kalau orang yang berbuat ingkar, menyekutukan Allah, berbuat maksiat, berbuat jahat sesama manusia, dia akan mendapatkan balasan setimpal dengan kejahatan yang dilakukan. Panjenengan remen pundi gawe rekoso tonggone, gawe susah tetangga kita, atau damel remen seneng, pundi ingkang panjenengan pilih? Ingkang sae nggih? Ya, karena semua yang kita lakukan akan kembali kepada diri kita. Maka di dalam surat Al-Zalzalah ayat 7 sampai 8, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang melakukan kebaikan, Allah akan memberikan balasan, sekalipun kebaikan itu sekecil atom. Kita mempunyai niat berbuat baik, Allah juga sudah mencatat amal kita. Kita ingin membantu masjid, tadi ini dari wakaf, dari modal yang sedikit menjadi ngeremboko seperti ini adalah amal. Amal yang akan kita petik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa bi thalathin." Apabila anak Adam, anak manusia itu meninggal, semua amalnya akan terputus. Illa bithalathin, kecuali 3 perkawis ingkang sepindah sedekahun jariyah. Sedekah jariyah yang kita keluarkan, yang kita tasarufkan, itulah yang akan terus mengalir senajan kita sedaya sampun inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, sampun wangsul dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita terus mengalir pahalanya. Ingkang penggagas pertama Pak sinten niki Bapak?
Pak ngerti? Masjid iki. Niki. Kadusnya nggih sama kula tak mirna. Tasis Sugeng sedaya. Pak kadusnya sudah meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mari kita doakan semoga beliau diampuni dosanya dan pahalanya terus mengalir dengan didirikannya masjid ini, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kita doakan semua jamaah yang telah mengiur, telah wakaf, telah infak untuk pembangunan masjid ini, kita doakan amalnya terus mengalir. Amin ya Rabbal Alamin. Maka kalau kebaikan yang kita lakukan itu kembalinya akan kepada diri kita sekalian. Itu yang pertama. Yang kedua, ilmu yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Tadi masjid ini digunakan untuk TPA, untuk pengajian, untuk majelis taklim, untuk tarweh, untuk amal soleh yang lain seperti menikahkan anak perempuan di masjid ini. Niki sampun nggih akad nikah sampun? Monggo. Benjang ingkang badhe ngrabekake putra putrinipun monggo. Ijabipun wonten mriki. Dipun cobi. Niki salah satu syiar untuk memakmurkan masjid. Jadi masjid tidak hanya untuk ibadah mahdhah saja, ibadah sholat 5 waktu saja, tapi bisa untuk ibadah sosial yang lain, pengajian, pertemuan, dan apa saja yang selama tidak untuk bermaksiat itu bisa kita kerjakan di dalam masjid. Kecuali terkait dengan politik, yang mungkin betul angsal, kita bisa berbicara politik di luar dari masjid. Nah, ini jadi ilmu yang bermanfaat itu akan terus mengalir. Maka adik-adik itu harus terus menuntut ilmu, karena kita sebagai seorang muslim diwajibkan untuk menuntut ilmu. Thalabul ilmi faridatun ala muslimin wal muslimat. Seorang muslim dan muslimat wajib menuntut ilmu minal mahdi ilal lahdi, dari lahir sampai meninggal dunia. Nah, apalagi untuk ilmu agama itu tidak ada batasnya. Tapi kalau pendidikan formal ada batasnya. PAUD, TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi S1, perguruan tinggi S2, magister, perguruan tinggi S3, doktoral. Itu pendidikan formal. Sampun rampung kalau sudah gelarnya S3. Alhamdulillah pulau saweg belajar di program doktor S3. Nyuwun doa restunya jamaah, semoga Ramadan ini atau Syawal ini bisa selesai wisuda. Allahumma amin. Jadi ilmu yang bermanfaat itu adalah untuk bekal kita, bekal untuk menghadap Allah dengan amal soleh kita. Dan yang terakhir adalah waladun sholihun yad'u lahu. Jadi 3 amal yang terus mengalir pahalanya adalah yang ketiga, anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Jadi kita harus mendidik anak putri kita, putra putri kita untuk dididik sejak dini untuk senantiasa berbakti kepada orang tuanya, menghormati yang tua, menyayangi yang muda, saling berbagi kasih sayang. Orang tua memberikan kasih sayang sepenuh hati kepada putra putrinya untuk tumbuh kembang sehingga dia bisa belajar seoptimal mungkin, menggapai cita-cita yang tinggi, menjadi qurrata a'yun, menjadi permatanya, permata hatinya orang tua yang sedap dipandang mata karena senantiasa berbakti, dan menjadi pemimpinnya orang yang soleh. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Itu adalah tabungan amal yang terus mengalir pahalanya sekalipun orangnya telah meninggal dunia. Jamaah rahimakumullah, kembali kepada ayat 160 surat Al-An'am.
Allah akan memberikan balasan kepada kita orang-orang yang melakukan kebaikan 10 kali lipat, 100 kali lipat, bahkan 700 kali lipat. Nah, dilanjutkan di dalam surat Al-Zalzalah yang berikutnya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan kejahatan sekecil biji atom, Allah juga akan memberikan balasan kepada kita. Inilah tidak ada pilihan bagi kita. Dengan akal sehat kita, dengan hati yang bersih kita harus memilih amal-amal yang terbaik dari sisa hidup kita. Jamaah ini Pak Kus sampun pinten yuswanipun Pak Kus? 70. Niki jamaah putri pinten sing sampun unggul 80 wonten? Dereng nggih. Nggih. 80. Dereng tidak nggih. Itulah usia kita. Ya, jamaah rahimakumullah. Usia kita tidak ada yang tahu. Maka yang kita siapkan adalah amal. Allah akan menguji kita liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah akan menguji kita dalam kehidupan kita, siapakah yang terbaik amal solehnya. Jadi kita setiap hari harus memproduksi amal soleh, harus menghasilkan amal soleh, harus senantiasa berbuat baik. Itu kembalinya kepada kita sendiri. Panjenengan sholat, tekun, Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Wa idza sa'alaka ibadi anni, apabila seorang hamba itu memohon kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami, ampunilah dosa leluhur kami, ampunilah dosa guru-guru kami, ampunilah dosa para pemimpin kami, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ampunilah anak-anak kami, ya Allah, berilah hidayah kepada anak-anak kami, berilah ilmu yang bermanfaat kepada anak-anak kami sehingga mereka bisa mandiri, mereka bisa berbakti kepada orang tuanya, mereka bisa menolong orang tuanya kelak. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Itu kita berdoa, kita memohon kepada Allah, karena senjata kita itu adalah doa. Ad-du'a'u silahul mu'minin. Doa itu adalah senjata orang yang beriman. Masjid ini tidak bisa berdiri kalau hanya modal ikhtiar saja. Kita bekerja keras tapi tidak pernah doa, tidak mohon kepada Allah, Allah tidak akan mengabulkan. Meskipun dikabulkan, meskipun terwujud, keberkahannya tidak. Makanya setiap apa yang kita lakukan itu harus kita doa, memohon kepada Allah supaya tidak dijauhkan dari godaan setan, supaya kita tulus ikhlas terhadap apa yang kita lakukan sehingga hasilnya maksimal. Panjenengan bertani, bercocok tanam, berangkat dari rumah, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Niat ingsun pados rezeki kangge nyekapi kebetahan gesang. Panjenengan tindak pasar, berdagang, berjualan, semoga jualannya itu halal, antarodin, tidak mendolimi konsumennya, timbangannya harus adil. Dagangan yang jelek ditampakkan yang jelek, yang bagus ditampakkan. Jangan dicampur yang bosok, dicampur yang bagus dengan harga yang mahal. Ini namanya menipu, ini namanya gharar. Jadi dalam perdagangan, dalam usaha, kita tidak boleh melakukan 3 hal. Yang pertama maisir. Maisir ini adalah perjudian, spekulasi. Nah, yang kedua adalah gharar. Gharar ini adalah tadi mencampur yang baik, kemudian menipu, ngapusi,
tidak bertata jujur dalam usaha. Yang ketiga adalah riba, menambah keuntungan yang tidak wajar, sehingga kalau meminjamkan kepada orang lain menambah dengan tambahan bunga yang lebih berat. Ini namanya mencekik leher saudara sendiri. Maka di dalam usaha bisnis, apa saja yang kita usahakan harus kita lakukan dengan antarodin, saling rela, saling ridho, dan tidak mendolimi. Dalam bahasa hukumnya itu one prestasi, tidak menciderai janji. Janjinya bayar sekian, barang tiba waktunya dibayar hanya separuhnya. Ini namanya ngabusi. Ini namanya gharar, usaha yang tidak halal. Maka wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian makan di antara kamu dengan cara yang batil. Jadi makan harta dengan cara yang batil itu di antaranya itu. Jual beli dengan tidak secara ridho. Usaha dengan cara yang curang. Bersaing tidak fair. Melakukan upaya-upaya yang menyimpang dari tauhid. Nah, ini sering terjadi ya di masyarakat. Sana buka usaha, sini buka usaha. Bagaimana supaya usaha teman kita yang laris itu kita buat fitnah, kita buat suatu yang menyebabkan orang lain itu beralih. Maka bersaing secara wajar. Dengan cara bagaimana? Good service, pelayanan yang bagus. Kalau di sana itu ramai karena mungkin ramah, kita harus punya juga ketika usaha harus ramah. Harus timbangannya pas. Kalau perlu diangeti sedikit supaya mereka puas. Dengan pelayanan yang baik, mereka akan komitmen lagi, datang lagi. Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat kita sediakan. Akhirnya menjadi terus keuntungan yang berlipat. Kalau dapat keuntungan yang banyak, kita punya kewajiban zakat, yaitu zakat mal. Jadi zakat mal itu zakat yang sudah terakumulasi, terkumpul selama 1 tahun, nilainya melebihi 85 gram emas. Wajib dikeluarkan 2,5%. Jadi kalau panjenengan panen nopo punya untung dalam usahanya selama 1 tahun, buka rien bulan Ramadan tahun 1443 Hijriah 2002. 1 Ramadan buka, 1 Ramadan tahun ini dapat keuntungan lebih dari nilainya 85 gram emas. Pinter 85 gram emas. Seniki emas pinter gram. Setunggal gram pinter 1 juta nih. Ya, katakanlah 18 pinter. Berarti 85 kali 2 nih. 2,5 nih. Berapa juta nih? 2 juta sekian. Nah, itu 2,5%-nya yang kita keluarkan, kewajiban yang kita keluarkan. Nah, itu harta kita akan bersih. Yang kita makan dari harta yang halal, dikeluarkan zakatnya, semakin bersih lagi. Nah, setelah itu kita juga menunaikan zakat. Kalau zakat fitrah ini adalah untuk menyucikan jiwa kita, diri kita, setelah kita menunaikan puasa Ramadan. Nah, ini sudah mulai hampir sepertiga yang terakhir, maka kita siapkan zakat untuk keluarga kita. Dan kalau memang ada terkumpul akumulasi harta kita dari panen kita, dari usaha kita senilai 85 gram emas, maka dikeluarkan 2,5% untuk zakat mal. Inilah nanti yang akan menjadi amal yang terus mengalir pahalanya. Maka jamaah rahimakumullah, marilah kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemuliaan, memberikan kepada kita keuntungan dan keselamatan
fid dunya wal akhirah. Amin. Marilah kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad waj'alna mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultan. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma fir lana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati Rabbana fataqabbal du'a. Allahumma ahrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi. Allahumma ja'al hada jaman maghfura wa tafarruqana ba'da hada tafarruqan marhuma. Allahumma ja'al yawmina hada awwal salaha wa awsatu falaha wa akhiru najaha bahiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah majelis pertemuan ini awalnya penuh barokah, tengahnya penuh berkah, dan akhirnya penuh keselamatan ya Rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamata fid din wal afiyata fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal mauti wa maghfiratan indal mauti wa rahmatan ba'dal mauti. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a warinal batila batila warzuqna tinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Kupat siram santen sedaya kelepatan kawula nyuwun pangapunten. Waduk gajah mungkur wonten keledhepipun atur kawula nyuwun pangaksami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.